Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu ala khairi khalqi Muhammadin wa alihi ajma'in, amma ba'd. Sedikit kita akan mengulas tentang kisah-kisah, hikayat-hikayat yang ada dalam kitab Usfuriyah karangan Imam Muhammad bin Abi Bakr rahimahullah. Hadis yang pertama diriwayatkan oleh An Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis pertama di dalam kitab Usfuriyah, Ar-rahimuna yarhamhumur rahmanu irhamu man fil ardi yarhamkum ma fis sama. Orang yang mempunyai sifat kasih sayang itu akan dikasih sayang lagi oleh zat Allah, oleh Allah yang mempunyai sifat kasih sayang. Orang yang punya sifat kasih sayang, Ar-rahimun, itu akan dikasih sayangi lagi oleh Allah. Maka dari itu, berilah, tebarlah kasih sayang kamu sekalian pada orang atau pada makhluk yang ada di bumi. Niscaya kamu akan dikasih sayang oleh makhluk yang ada di langit. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Punya sifat kasih sayang, kasih sayangilah makhluk-makhluk Allah yang ada di bumi, maka kamu akan mendapatkan kasih sayang oleh makhluk-makhluk yang ada di langit. Di dalam cerita hikayah, yaitu sahabat Umar radhiyallahu anhu, pada suatu saat sahabat Umar jalan-jalan di ganggang lurung-lurung kota Madinah. Di situ sahabat Umar melihat anak kecil yang sedang bermain dengan usfur, apa itu burung kecil. Sahabat Umar melihat anak kecil yang sedang bermain dengan burung. Wa kana yal'abu bihi. Akhirnya sahabat Umar kasihan pada burung itu. Fastarau minasobi, maka Sayyidina Umar membeli burung itu dari anak kecil. Lalu burung itu diterbangkan. Ini karena kasih sayangnya, belas kasih ya sahabat Umar pada burung itu. Suatu saat falamma tufiya Umar radhiyallahu anhu raul jumhur, ketika Khalifah Umar wafat, maka sebagian ulama jumhur bermimpi bertemu dengan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Lalu ulama tanya pada sahabat Umar, ma fa'alallahu bik? Qala ghafarli. Apa yang Allah lakukan pada engkau, Tuhan Sayyidina Umar? Maka Sayyidina Umar menjawab, qala ghafarli. Allah subhanahu wa ta'ala telah mengampuni dosa-dosaku. Lalu ulama jumhur itu bertanya lagi pada Sayyidina Umar, bi ayyi syai'in, dengan amal apakah sehingga Allah mengampuni dosa-dosa engkau wahai Khalifah Umar? Maka Sayyidina Umar menjawab, jadi ditanya oleh ulama yang mimpi itu, wahai Sayyidina Umar, dengan amal apakah sehingga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa Tuhan?
apakah dengan bijudika, dengan loman ataupun kasih sayang Tuhan, au bi'adlika, atau dengan mempunyai sifat adil Tuhan, au bizuhdika, atau dengan zuhud. Allah mengampuni dosa engkau wahai Umar apa dengan punya sifat loman, ya, punya sifat kasih sayang, ataukah dengan sifat mempunyai keadilan, ataupun dengan apa, zuhud. Maka Sayyidina Umar radhiyallahu kata, lama wadu'tani, ketika aku wafat, terus aku dibaringkan, diletakkan di liang lahat, di kuburan, lalu aku ditimbuni tanah, lalu mereka meninggalkan kuburanku, aku dalam keadaan sendirian. Maka setelah aku dalam keadaan sendirian, fadakhala alayya malakani, lalu kedua malaikat datang kepadaku, kata Sayyidina Umar radhiyallahu. Dengan kedatangan dua malaikat ini, hatiku, ya, akalku hilang, gemetar, ya, dan semua apa, mafasili, semua ros-rosane, semua sendi-sendi, ya, seolah-olah apa, hancur, ya. Warta'adat mafasili min haibatima, karena ketakutan ini. Lalu kedua malaikat itu, ya, memegang aku dan mendudukan aku, maksudnya dibangunkan terus lalu diduduk, ya, oleh kedua malaikat itu. Lalu kedua malaikat itu mau memberikan pertanyaan, ya. Ketika kedua malaikat itu mau memberikan pertanyaan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu, fasami'tu nida'anil hatif, maka apa, ada suara hatif, ya, kita mendengarkan ada suara, utruka abdi, wahai kedua malaikat, tinggalkanlah hambaku itu dan jangan takut-takuti, karena aku, kata Allah, kata suara hatif itu, karena aku telah mengasihi pada dia, aku telah mengasihi, aku kasih sayang pada dia, tinggallah dan jangan takut-takuti, dan aku, kata hatif itu, mengampuni semua kesalahan dan dosa. Karena apa? Karena dia itu, kata suara hatif ini, telah mempunyai sifat kasih sayang pada burung yang dulu waktu hidupnya menerbangkan burung, ya, dapat beli dari anak kecil itu. Farhimtu fil uqbah, karena dia waktu hidup mengasihi burung, maka pada saat ini kami, kata suara hatif itu, mengasihi lagi pada dia, jadi dibalas itu. Jadi sekecil apapun kasih sayang kita di dunia ini akan berlanjut dalam alam kubur, seperti yang dialami oleh sahabat Nabi Sayyidina Umar radhiyallahu. Waktu hidup sempat melepaskan burung kecil, karena kasih sayang burung itu dipermainkan oleh anak kecil, ya. Akhirnya dibeli oleh Sayyidina Umar, burung itu dilepaskan. Nah, ketika Sayyidina Umar mau ditanya di dalam alam kubur kedua malaikat, ada suara hatif supaya meninggalkan dan jangan takut-takuti, kami telah mengampuni dosanya, dan karena dia, dan kami menyayangi dia pada dia, karena dia waktu di dunia
mengasih sayang pada makhlukku berupa burung kecil usfur. Rahima usfurun fid dunya farahimtuhu fil uqbah. Karena dia waktu di dunia telah membebaskan usfur, burung kecil, farahimtu, maka saat ini di alam kubur, di akhirat, kami kasih sayang. Ini hadis yang pertama dalam kitab Usfur tentang kasih sayangnya, sifat kasih sayangnya Sayyidina Umar radhiyallahu. Hikayah, ya, ada cerita lagi yang kedua. Karena abidan, ada seorang hamba yang rajin taat ibadah di Bani Israel. Suatu saat si abid ini, ya, orang yang ahli ibadah ini, di dalam kaum Bani Israel, suatu saat dia itu melewati, ya, berjalan-jalan melewati Kathi Bimina Romal, melewati padang pasir. Di situ melihat tumpukan pasir, melihat tumpukan pasir. Karena di saat itu di Bani Israel dalam keadaan paceklik paila. Pada saat itu kaum Bani Israel sedang keadaan kemarau panjang, paceklik paila. Maka dalam hatinya seorang abid itu berkata ketika melihat tumpukan pasir, inna hadza law kana daqiqan. Tumpukan pasir ini jika berubah menjadi tepung terigu, ya, maka akan mengenyangkan perutnya Bani Israel. Butunu Bani Israel, subu'a butunu Bani Israel. Jika tumpukan pasir ini berubah jadi tepung, maka akan mengenyangkan perut-perutnya Bani Israel. Maka ketika itu ada niat di dalam hatinya seorang abid itu mau mensodakohkan jika berubah menjadi tepung. Ada niat mau sodakoh, fa'auhallahu ila nabi min anbiya'in. Maka Allah memberikan wahyu pada nabi, nabinya Bani Israel, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan pahala pada hamba itu yang ada niat mau sodakoh. Laukana dakikon fatasod dakot bih. Karena seorang hamba abid itu ada kasih sayang, mempunyai kasih sayang. Jika ini tumpukan pasir jadi dakik, jadi tepung, maka akan aku sodakohkan. Baru niatnya aja Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan wahyu pada nabinya bahwa orang itu, abid itu, berhak mendapatkan pahala seperti orang yang mensedekahkan dakik, tepung. Faman rahimah ibadallah yarhamullah. Rahim ibadallah biqala law kan hadza daqiqan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti mensedekahkan dan tepung. Ini dua cerita ini, kalau sahabat Umar langsung karena kasih sayang pada burung, akhirnya di alam kubur dapat kenikmatan kubur dan dapat ampunan. Sedangkan yang kedua, seorang abid ini baru niat saja ada kasih sayang, mempunyai sifat kasih sayang pada Bani Israel, mau sodako jika tumpukan pasir ini jadi tepung. Baru niat itu saja Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan wahyu pada Nabi, orang itu sampaikanlah pada hamba itu, abid itu berhak mendapatkan pahala seperti mensedekahkan tepung jika pasir itu jadi tepung. Terima kasih, dan inilah hadis yang pertama dari kitab Usfuriyah, ya, kitab Mawa'idul Usfuriyah karangan Syekh Muhammad Abi Bakar rahimahullah. Saya ulangi, hadis yang pertama tadi, Anna Umar bin
an Abdullah bin Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rahimuna yarhamhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Orang punya kasih sayang maka akan dikasih sayangi lagi oleh Allah yang punya kasih sayang Rahman. Maka irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kasih sayangilah pada orang, pada makhluk yang ada di bumi ini, niscaya akan dikasih sayang lagi oleh makhluk yang ada di langit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.